Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudaraku para penuntut ilmu, barakallahu fikum. Janganlah kalian belajar ilmu hanya memfokuskan untuk menyampaikan ilmu saja, atau fokus untuk berdakwah saja, tidak. Tapi utamakan terlebih dahulu menuntut ilmu adalah dalam rangka menghilangkan kejahilan dan dalam rangka mengamalkan ilmu itu sendiri. Karena sesungguhnya belajar ilmu agama itu mudah, gampang. Tapi mengamalkan ilmu sangatlah berat. Apalagi di zaman dimudahkannya media belajar sekarang, gampang belajar itu. Sehingga seorang dengan mudahnya mengkopas ilmu tanpa harus susah payah menempuh jarak perjalanan menuju ke majelis atau menuju ke tempat-tempat para ulama. Beda dengan di zaman dahulu. Diriwayatkan Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah yang selama 40 tahun tiap harinya mengkhatamkan Al-Quran. Dia pernah mengatakan ad-dukhul fil ilmi sahlun lakinnal khuruj minhu ila Allahi syadid. Kata beliau, ad-dukhul fil ilmi sahl, masuk ke dalam ilmu, ini belajar ilmu itu mudah. Lakinnal khuruj minhu ila Allahi syadid. Namun keluar darinya menuju kepada Allah, ini mengamalkan ilmu sangatlah berat. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, laisa al-ilmu bi kasrati riwayah walakinna al-ilma al-khasyah. Ilmu bukan dengan banyaknya riwayat, banyaknya hafalan, bukan. Tapi hakikat ilmu adalah takutnya seorang kepada Allah. Demikian pula Ibrahim Al-Khawas dia mengatakan, laisa al-ilmu bi kasrati riwayah wa innama al-ilm man ittaba'a al-ilm musta'malahu waqtada bis-sunan wa in kana qalil al-ilm. Ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat, bukan dengan banyaknya hafalan. Sesungguhnya hakikat orang alim hanyalah kepada yang mengikuti ilmunya. Wasta'malahu, dan mengamalkan, menggunakan ilmunya. Waqtada bis-sunan, dan mengikuti sunnah. Wa in kana qalilal ilm, walaupun ilmu itu sedikit. Demikian juga beliau mengatakan, al-afiyatu arba'atu asya, keselamatan itu ada pada 4 perkara. Yang pertama, dinun bila bid'atin, agama yang tidak dicampur bid'ah. Yang kedua, wa amalun bila afah, amalan tanpa cacat. Yang ketiga, wa qalbun bila syughlin, hati tanpa disibukkan, yani dengan hal-hal yang tidak berguna, hal-hal keduniaan. Dan yang keempat, wa nafsun bila syahwah, dan jiwa yang tanpa dikotori dengan syahwat. Ya. Maka ilmu hakikatnya adalah amal. Imam Syafi'i juga mengatakan, laisa al-ilm ma hufidha, al-ilmu ma nafa'a. Ilmu itu bukan apa yang kau hafal, bukan apa yang dihafalkan, tapi ilmu apa yang bermanfaat bagimu. Maka ilmu yang sedikit tapi diamalkan, insya Allah lebih berkah dia, lebih bermanfaat dia. Dan itu pun akan menghindarkan kita dari sifat yang Allah sebutkan mereka adalah seperti orang-orang Yahudi. Ya. Orang-orang Yahudi mereka berilmu namun tidak mengamalkan ilmu. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, asyadun nasi azaban yaumil qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Manusia yang paling berat siksanya di hari kiamat adalah orang alim yang tidak bermanfaat atas ilmunya. Fadhanbuhu min jinsi dhanbil yahud, karena dosanya sejenis dengan dosa kaum Yahudi. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.